Subscribe YouTube Prayoga Sinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayoga Sinyo ya. Teman-teman kalau merasa tidak punya pekerjaan ya, atau kayak merasa buntu aja ya, saran saya keluar aja dulu dari rumah, keluar dari tempat tinggal itu, keluar pokoknya mandi, pakai pakaian, keluar dari situ. Jangan di rumah aja, bengong aja di teras, bikin kopi terus ngayal. Iya, overthinking gitu ya. Itu justru nggak akan bikin kita kemana-mana gitu. Keluar kemana bang? Keluar aja dulu. Udah bawa motor kek, kalau nggak punya motor, nggak punya kendaraan, naik aja itu Transjakarta kayak keliling, turun di Monas kayak apa kayak jalan aja. Yang penting biar otak itu refresh. Kita lihat hal-hal di luar, apa ya? Oh, dunia itu lagi terjadi apa ya? Iya. Oh, di sini ternyata di Monas tuh ada begini, ini ada begini. Keluar aja dulu. Mengunjungi teman, mengunjungi saudara, segala macam. Itu tuh membuka pintu rezeki. Saya berani bilang begitu karena itu berkali-kali terjadi di saya gitu. Sedang di kampung, kali ini adalah hari ke-67. Nah, dari sini nanti ada gambarannya ya. Kali ini aku membahas tentang maraton yang sudah saya bahas beberapa video di belakang. Maraton itu adalah sebuah, menurutku ya, geng YouTube, geng konten kreator yang digagas oleh Reza Arab Octavian. Nah, ada Reza Arab, Brevi, Son atau Vicom, Aloy, Ibo TP, Nico Genius. Kita ulangi dari awal ya. Arab, Brevison atau Vicom, Aloy. Terus tiga lagi adalah Ibot, TP, Gary. Yang ketiga adalah, tiga berikutnya adalah Nico, Jot, Yuka. Pas 9. Kenapa saya bagi tiga-tiga gitu? Karena tiga pertama adalah industri malam, tiga berikutnya adalah industri di balik industri panggung atau di balik panggung. Karena Gary kan dapur, terus TP drum, Ibot gamer. Semuanya di balik meja. Sedangkan yang tiga sebelumnya adalah industri malam, DJ, per-DJ-an lah. Dan tiga berikutnya adalah mungkin aku bisa berkata adalah tiga, apa ya bilangnya ya, underdog, dia underdog. Jadi gitu, menurutku kastanya seperti itu. Nah, 9 orang ini tidak punya sosok yang ikut dalam komunitas stand up. Namun ada Nico yang belajar stand up dari buku Pecahkan. Nah, cuman tidak sepro teman-teman komika ya. Di titik itu memang bercandaannya mereka itu cukup seru karena percandaan tongkrongan aja tanpa ada premis setup punchline kan, cuman ya langsung los gitu aja. Dan kebanyakan ada dragging di sana. Dragging adalah sebuah perkataan yang kepotong gitu, ada titik di mana sunyi. Nah, itu dragging. Itulah kenapa teman-teman ini ada yang bersinggungan dengan komika sehingga mengasah titik kelucuan. Kalau teman-teman ingat, ada beberapa punchline yang bagus datang dari Nico dan Aloy karena mereka bersinggungan dengan beberapa komika. Nah, sehubungan dengan itu
di lingkar pertemanannya akhirnya dia pelan-pelan mengajak para komika. Yang pertama adalah Uus. Di season 2, Uus sudah datang ke Marathon bersama Bimski. Pokoknya Bimo lah itu. Sebenarnya sebelum bertemu dengan Uus, Arab itu juga berteman dengan Indra Jegel. Di file lamanya itu mereka berdua pernah bertemu, tapi seiring berjalannya waktu, Arab dan Indra Jegel jarang banget ketemu. Akhirnya berteman dengan Uus, frekuensinya cocok, akhirnya berteman. Di season 2 sudah datang di Marathon. Beberapa episode kemudian, karena Arab ingin bikin film, maka yang diundang adalah Ernest Prakasa. Yang kalian tahu ada sedikit gesekan antara Aloy karena pertanyaan yang aneh itu. Yang ketiga adalah GCLS datang itu karena bersinggungan dengan almarhum Gusti Wiw. Jadi mereka diajak untuk memeriahkan penutupan season 2 kala itu, sebelum season 2 tutup. Kalau nggak salah waktu hari raya kalau nggak salah itu. Pokoknya 2 hari kemudian ditutup season 2. Dan itu adalah season 2. Jadi Uus, kloter pertama atau angkatan pertama komika yang datang di Marathon adalah Uus, Ernest, dan GCLS. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Di season 3 banyak sekali komika yang datang. Bahkan ada yang sampai menginap. Yang kita tahu adalah Pras Teguh. Komika yang pertama kali datang di season 3 adalah Pras Teguh. Oh, bukan, Panji Pragiwaksono. Iya, Pras Teguh dulu. Pras Teguh datang. Lalu Panji Pragiwaksono. Di situ titik di mana Arab menyetujui Adil Idola yang kemarin beberapa bulan yang lalu sudah tayang ya, karena ini tayang Agustus. Jadi Pras Teguh, Panji Pragiwaksono, lalu Pras Teguh lagi. Pras Teguh dengan menginap, dengan janjinya yang menginap itu. Oh, enggak ding. Sebelum Pras Teguh menginap, ada Oki Rengga. Oki Rengga datang ke Marathon. Ada 2 scene di sana. Scene pertama adalah scene Oki Rengga untuk promo filmnya. Setelah itu yang kedua adalah Oki Rengga duet bersama podcast Set Brother Marathon. Setelah itu datang Pras Teguh. Pras Teguh tidak datang sendirian. Setelah Pras Teguh datang, ada Abel Cobra. Lalu setelah Abel Cobra datang setelah Abel Cobra datang, secara tiba-tiba Yono Bakri yang sudah saya bahas sebelumnya, Yono Bakri dan Arif Alfiansyah datang. Jadi di momen itu ada 4 orang komika datang dalam satu siklus, bukan satu siklus sih, satu waktu yang sama. Menurut saya adalah 4 orang ini setara dengan GCLS waktu season 2 datang. Setara lah. Untuk ramenya, lucunya datang pas. Nah, menjelang Adili Idola, datanglah teman-teman komika lainnya yang menjadi line up di Adili Idola, yaitu Ate, lalu Primawan, lalu Rizky Ambon, dan yang terakhir adalah Hermawan Yoga. Wawan Cikup. Adalah 4 komika ini adalah kloter, mungkin ya menurut saya adalah kloter terakhir komika yang datang di Marathon. Sebelum Marathon diakhiri pada tanggal 20 Mei dan 30 Mei akan ada penghabisan Reza Arab.
eh be- 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 menurutku pribadi, datangnya para komika ini ke maraton itu seperti menghidupkan apa ya, menghidupkan suasana. Karena pertama adalah komika dididik tidak dragging. Pertama adalah dididik tidak dragging. Yang kedua adalah komika bisa membahas apapun. Yang ketiga, komika ini bukan tahan banting ya, tahan terhadap celaan yang ada di komen. Salah satunya adalah saat kedatangan Yuno Bakri, banyak sekali head comment di sana, dan Yuno Bakri mengiyakan, bukannya marah, malah mengiyakan. Nah, itulah kelebihan komika yang bisa menghidupkan satu tongkrongan. Ya meskipun beda tongkrongan ya, cuman aku melihat bahwa saat kedatangan komika di maraton itu suasana akan menjadi beda, sangat beda men. Makanya saat ada saat melihat maraton itu selalu menunggu saat ada bintang tamu datang. Nggak tahu itu bintang tamu siapa kecuali musisi ya, karena kurang seru aja kalau musisi. Kalau komika itu selalu seru karena yang di otak mereka adalah itu tadi premis setup punchline, premis setup punchline, atau biasanya langsung punchline, biasanya gitu, dan selalu hidup. Nggak tahu kenapa komika yang bertaraf nasional ya itu bisa menghidupkan suasana begitu cair. Ada banyak dan ada banyak sekali ya komika yang pengen banget eh, aku lihat dan dihadirkan di maraton, tapi itu nggak mungkin datang. Salah satunya adalah the duo Slow Burn, yaitu eh, the duo Slow Burn, yaitu Abraham Tino dan Iqbal Kutul. Itu epic sih kalau misalkan Adul Idola ada mereka berdua, karena ya biar tahu kejam apa ya, sakit bukan sakit sih, ekstrimnya dua komika yang hadir dari kegelapan ini menusuk Arab dari dalam. Kepingin banget sih, pengen banget. Keren aja mereka bisa datang ke situ, itu keren. Pertama menaikkan rate, kedua adalah menaikkan eh, popularitas, dan ketika menghidupkan suasana maraton yang awalnya gitu-gitu aja akhirnya dapat eh, punchline bagus gitu. Jadi itu aja untuk pembahasan komika X maraton di video ini. Sebenarnya pengen nambahin sini ya, cuman karena males. Sebenarnya aku nggak males sih, cuman ya ribet aja ngasih ngasih apa namanya, ngasih tambahan-tambahan gambar, karena teman-teman bisa cari sendiri aja. Gitu aja dari saya. Sebelumnya nanti nanti ya, mungkin bukan nanti, mungkin di beberapa video nanti ke depan akan ada video tapping, tidak seperti biasanya videonya yang biasanya kalian tonton kan laptop dulu terus langsung video bukaan gitu kan, opening. Nanti akan ada waktunya tidak saya tunjukkan tanggalnya karena eh, video tapping saya kan sudah saya banking sampai mungkin sampai 72-an judul, tinggal bikin video aja. Jadi jangan kaget kalau misalkan bajunya sama di episode ini, bajunya sama, terus jangan kaget karena ya saya menginisiatif itu untuk eh, karena ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Jadi mungkin nanti di season 2 atau di 101 berikutnya Day of Lampung season 2 akan berbeda.
sangat berbeda, sangat berbeda. Jadi mohon maaf sebelumnya, tapi nggak masalah, tetap berjalan seperti, cuman yang season 2 akan 1 hari 2, pagi dan sore, jam 8 dan jam 4. Kenapa saya mengambil jam 8 dan jam 4? Karena ya biar enak aja, nanti satu yang 300, habis 300 akan 1 hari 3, 400 1 hari 4. Nggak tahu gimana caranya, yang penting dibuat aja dulu. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton, sampai jumpa di besok jam 8 pagi, bye bye.